sini Miss Yuni kan nggak tahu nih kalian pengen ketemuan di sini. Kamu bilang kamu dibohongin orang 1.500 beli HP. Kamu menuduh dia? Aku nggak menuduh. Oh, nggak menuduh. Oke, sorry. Berarti aku salah. Kamu ngapain ke sini? Kan kemarin kan sebagai pasangannya itu kan, karena aku sudah nggak sama dia lagi, ya kan. Jadi sama Mbak Aya kan, ya Mbak Aya kan mau tanya sama aku ya sebisa saya jawab. Oh, oke. Terus kamu tahu siapa dia? Aku nggak tahu siapa dia. Gitu, Kamu yang itu kan, yang WA aku namanya Maha. Iya itu aku. Kenapa? Kenapa kamu nuduh saya sebagai dalang? Aku nggak nuduh Mbak ya. Aku kan cuma pengen lihat bukti chattingan sampean sama pelaku. Kalau aku kasih bukti ke kamu, apa uangku balik? Enggak toh? Iya, saya tahu. Cuman saya tuh pengen tahu aja. Kalau ada bukti ya nggak apa-apa. Kalau enggak ya udah. Saya nggak mau menuduh siapa gitu. Saya nggak mau menuduh karena yang punya datanya juga sudah nggak mau bodo amat gitu kan. Kok bisa nggak mau bodo amat? Oke, tak klarifikasi. Nadamu emosi, Dok. Nadamu emosi. Saya tidak akan membela sindikat jika itu memang iya. Cuman seseorang mau datang dari sini untuk klarifikasi, untuk memastikan dia tidak terlibat. Iya. Dia punya pasangan lesbian yang datanya dipakai orang. Oke. Nah ini yang coba kamu katakan, benar nggak? Ya. Ini saya cuma meluruskan ya. Dan dia mau berani soak karena dia ingin mengatakan bahwa dia juga banyak orang yang komplain. Dan tadi aku kasih saran sama kalian, jika kamu ingin bersatu, ojo saling musuhan satu sama lain. Kalian harus bersatu minimal 10 orang. Kita laporkan. Dan juga orang yang KTP-nya dipakai itu harus juga laporan. Iya, maksudku. Iya, seharusnya gitu. Jadi biar tidak berlanjut, ini biar ditangani gitu loh. Dan ini sudah terjadi sejak 1 tahun yang lalu. Tapi kan nggak ada yang datang ke saya. Saya terima kasih sama kamu karena kamu mau datang. Padahal kalau dipikir kamu itu tidak ada hubungannya. Iya benar. Kamu tuh tidak ada hubungannya dalam masalah ini. Tapi karena kamu sibuk, banyak orang yang dibohongin, banyak orang ditipu, akhirnya kamu sibuk klarifikasi sendiri, bingung sendiri. Nah, pertanyaannya nih, kalian ada berapa orang yang sudah ketipu dan mau nggak bergrup? Ini satu ada, nanti mau datang. Tunggu dulu, kamu jangan pergi ya. Saya nggak perlu, saya di sini. Iya, dia kan mau Soalnya datang. kenapa? Dia ingin klarifikasi juga karena dia jibok. Selalu dituduh dan dituduh. Karena bagaimanapun juga dia adalah pasangannya gitu loh, Dok. Dulu karena pasangan. Jadi dia ingin klarifikasi. Nah, saya pribadi selalu bilang, saya tidak akan menuduh siapapun dan saya tidak akan membela siapapun. Bagaimanapun juga dia yang kehilangan. Dan kamu yang tidak melakukan tertuduh, emosi dong. Kalian sama-sama emosi. Tapi kan kita di sini bukan cari emosi, tapi kita ingin menyelesaikan satu persatu. Nah, kalau ada 10 orang, suatu saat kalian kumpulkan beserta bukti-buktinya, chat-chatannya dan grupnya apa, kita printkan, kita bawa ke Wancai bareng-bareng. Langsung di medemnya. Jadi clear, biar ini tidak dipermainkan terus. Biar WeChat-nya dicek, TNG-nya dicek. Biar ini kita nggak cuma diperas keringat. Bukan masalah uangnya berapa banyak. Ini penipuan. Pure penipuan yang dimana bukan masalah 500 atau 1000-nya. Tapi sakit hatinya tuh di sini. Iya benar, Miss. Paham nggak? Jadi aku tahu betapa kecewanya kamu. Tapi aku tahu betapa marahnya kamu. Setiap saat harus klarifikasi. Ini adalah resiko di mana data kita dikasihkan orang dan dimanfaatkan oleh sindikat. Ini sering kali terjadi. Kenapa Miss Yuni selalu bilang, jangan kasihkan datamu ke orang. Kamu mau cari kerjaan jangan diberikan. Jangan percaya juga sama Miss Yuni. Mbak, KTP-mu kasihkan aku. Jangan. Datang ke sini, Miss, ini KTP-ku. Kenapa saya lebih suka kalian datang ke studio? Kayak Koko Thomas. Mbak KTP, bawa paspor. Oh iya Koko, dia cuma lihat aja, udah. Kalau mereka motoin, hati-hati. Itu bahaya. Ngerti? Jadi ini perhatian buat teman-teman yang lain. Jangan memberikan identitas kalian pada siapapun. Kamu hari ini ditipu. Tapi kalau datamu dipegang orang lain, mungkin datamu yang akan dipakai untuk nipu. Ini udah sindikat ini sudah besar. Dan aku selalu bilang, grup ini coba deh share punya aku tentang pencucian uang, tentang penipuan. Mental. Kamu pernah nge-share kemarin Pak? Dia nge-share mental. Nge-share juga? Kenapa dia marah? Karena dia bukti-buktinya itu di-share. Tapi mental. Lihat
Dan itu akan terus. Iya. Makanya aku butuh 10 orang. Nggak apa-apa, biasanya aku hari Minggu ngumpul sama kalian. Suatu saat kita hari Minggu kita ke kantor polisi, ke markas besar polisi. Jadi biar kita tidak sepelekan. Kalau kasusnya parut bisa pecah di Indonesia, kasus ini orang harus pecah di Hongkong. Ya, jadi nomor rekening semuanya buktinya itu Dok kamu print. Kamu jangan minta dia, biarkan itu menjadi rahasia. Biar saya yang melihat saja. Saya pun tidak perlu dikirimkan ke saya. Jadi kalian adakan grup yang dimana harus berhati-hati di grup itu. Bisa saja dia pura-pura menjadi korban dan Iya. dia akan membaca peta permainan kita. Kamu harus selektif juga. Boleh curiga, siapapun yang datang ke sini itu kita nyatakan bahwa dia adalah korban. Kalau dia nggak datang ke sini kita nggak percaya. Jadi kalau kumpulkan 10 orang di sini kita podcast, minggu depannya kita langsung ke kantor polisi. Jadi biar nggak ada salah paham. Iya, gini loh Miss. Dia Facebooknya namanya siapa kamu? Maha Penyayang. Iya, dia ngirimin aku postingan aku di grup itu, dia kirimin ke aku. Terus aku jawab kenapa? Tak tanya-tanya katanya dia korban. Ujung-ujungnya korban. Terus kamu ketipu apa? Dia bilang gitu sama saya. Aku ketipu uang aku gitu ya. Terus dia jawab, kamu jawab apa? Nggak tahu, lupa lagi. Terus aku udah nggak balas, dia telepon aku, nggak tak respon. Dia bilang aku, oh kamu itu dalangnya ya, dia gitu sama saya. Lah kenapa kamu ngomong kayak gitu sama dia? Nggak gini, karena Ini chatan kamu masih ada data loh. aku juga ada. Saya itu pengen lihat chattingan mereka sama pelaku gitu kan, karena saya sudah dapat nomornya nih. Kenapa saya pura-pura sebagai korban? Saya pengen tahu nih sampean ada chattingan sama pelaku biar saya tuh tahu, oh ya ini benar asli nih korban gitu loh Miss. Ya, seperti yang kayak saya katakan, Ya. karena kamu curiga orang lain pura-pura jadi korban. Ya benar Miss, saya potong. Soalnya saya ada orang interview saya tuh tentang kasus ini, saya ngomong jujur, itu malah dimanfaatkan sama orang itu. Oke. Kejujuran saya itu dimanfaatkan buat perbuatannya dia lagi. Oke. Nah, artinya adalah bahwa kamu berbicara dengan orang lain dan kata-katamu itu di copy pasta. Yes. Seperti itu. Oke. Dan seperti yang saya katakan, kalian boleh curiga satu sama lain karena kita tidak tahu siapa pelakunya. Ya. Dan dia juga wajar dong dia marah dan curiga. Dan kalau kita punya masalah terus yang kita utamakan adalah marah, kita nggak akan selesai. Masalah ini nggak bakalan selesai. Yuk kita duduk bareng, kita selesaikan. Kalau memang yang salah bukan hak kita untuk menentukan salah dan benar. Yang penting kamu cukup bukti, pegang bukti itu, dan kita akan main bareng. Jadi kalau memang kalian ada ini di antara grup kalian yang sendika dan dia minta maaf, ya udah kita selesaikan sampai di situ. Oke. Tapi kalau di dalam grup itu ternyata mereka masih jadi korban terus, maka kita sendiri yang akan bawa ke wancai. Ya. Kita berbicara karena kebetulan yang ngurus ini, inilah adalah orang yang pemberantas penipuan dan scammer. Apa yang kamu lakukan itu adalah scammer, penipuan. Jadi ya hukumannya adalah 10 tahun dan deportasi. Jadi kenapa saya pegang ditaruh di HP saya? Karena sebenarnya saya itu pelupa. Oh, Jadi iya. suatu saat kita akan cari dia lagi. Karena itu kasus ini sudah lama sekali terjadi dan nomor rekening itu akan diselidiki oleh pemerintah Hong Kong. Mereka akan diketahui kok. Itu kalau nomor rekening pinjam juga diketahui. Dan kita nggak bisa menghakimi bahwa yang punya rekening itu juga pasti sindikat, bukan? Mungkin juga dimanfaatkan oleh orang. Makanya biar itu adalah hak polisi untuk menentukan. Ya, Oke. bisa nggak kalian berdamai satu sama lain? Jangan saling curiga dulu sebelum diketok palu siapa yang salah dan siapa yang benar. Oke Miss, kalau di sini ya saya sih sebagai sesama BMI ini ya, saya mah salaman dulu deh. Saya coba kemarin saya minta maaf dulu ya. Oke. Karena saya juga emosi terus dicecer sama orang gitu kan. Tapi aku kan nggak menuduh kamu Ya, ya. enggak. Terus kemarin juga mungkin saya juga emosi ya. Aku juga emosi, jadi ya untuk sekarang ya saya minta maaf gitu kan. Karena saya sudah muak sama kasusnya ini. Apalagi ya pas mantan saya udahan itu ya udah. Jadi saya pikir dia nggak mau tahu misalnya dia sendiri. Kok aku yang ribet? Kok aku yang ribet gitu loh Miss. Jadi kebetulan udah terlanjur di sini, ya udah nyemplung ya udah saya terlanjur basah gitu. Oke, nah pertanyaannya nih, sebelum kita ke depan lebih jauh lagi,
ini adalah satu resiko. Jika kamu ingin lanjut, kamu jadi saksi. Kamu siap nggak? Siap. 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 Soalnya sekali lagi kalau jadi saksi, ini kamu tidak bisa berhenti sampai di sini, karena kamu tidak ada sangkutan dengan ini dan kamu mau melibatkan diri, kamu akan jadi saksi. Kamu siap ya? Siap. Nggak, karena di Indonesia bisa mundur, di Hong Kong nggak bisa mundur. Di Hong Kong nggak bisa minta maaf, selesai. Makanya saya bilang nih, kalau kasus ini berhenti sampai di sini nggak apa-apa. Karena yang dikhawatirkan oleh dia adalah kasus ini menambah lagi. Ada korban baru lagi. Ini yang dikhawatirkan. 1.500 dia sudah ikhlas, tapi bukan masalah di ikhlasnya. Permainan ini sampai berapa lama gitu loh. Dia tuh kecewanya di situ. Jadi seperti yang aku katakan, kumpulkan dan grup itu kalian sharekan di fanpage kalian atau di Facebook kalian sendiri, mengatakan jangan ikut grup ini karena grup ini isinya sindikater semua. Taruhan dah. Dia semuanya kan promosi nggak jelas gitu. Ya memang itu grupnya sindikat. Iya benar. Paham? Jadi ya sudah, saya tidak tahu karena di tempat saya ini saya juga didatangin sindikatnya, saya itu didatengin rentenirnya langsung. Mereka pura-pura jadi play victim, jadi saya nggak tahu. Saya tidak bisa membedakan. Karena waktu masuk ke sini saya tuh nggak lihat siapa yang penipu atau siapa yang beneran, saya nggak lihat. Saya nggak bisa lihat. Tapi saya selalu berpercaya bahwa seseorang yang niatnya ke sini pasti niatnya baik. Kalau perkara dia niatnya nggak baik itu urusan dia. Tapi urusan saya adalah saya berharap siapapun yang masuk ke sini dengan niat baik. Jika memang itu niatnya tidak baik, biarkan Tuhan yang bekerja. Itu saya percaya seperti itu. Karena saya di sini itu ada uang donasi, saya nggak pernah minta. Karena di rumah di tempat ini adalah untuk berkat semua orang. Anak yang nggak dikasih makan bisa makan di sini, anak yang nggak dikasih tidur bisa tidur di sini. Ini adalah kebebasan mutlak bagi para TKW. Dan saya berharap nih kalau memang ada salah satu di antara kita adalah sindikatnya, stop, jangan diteruskan. Karena saya percaya dengan hukum kami. Ngerti maksud saya? Jadi saya tidak menyalahkan kalian karena saya tidak tahu. Saya itu sebagai pendengar dan saya tidak ingin jadi pendengar saya menghakimi kamu. Saya menghakimi kamu, saya menyalahkan kamu, menyalahkan kamu. Kan kalian di sini niatnya pingin api-api toh. Dia sudah ikhlas, tapi masalahnya kan enggak, bukan ikhlasnya. Kalau dia ditipu 1.500, siapa tahu orang lain ditipu 3.000. Ini yang dia khawatirkan. Ya, jadi kalau diteruskan dengan emosi, ini masalah nggak selesai. Makanya kan aku share, tapi fotonya itu hilang semua. Hilang semua. Iya. Ya karena memang itu adalah gabungan dari beberapa sindikat. Jadi di Facebookmu sendiri aja. Ngerti nggak? Iya. Jadi ya sekali lagi Miss Yuni tidak tahu siapa yang sindikat, siapa yang jadi. Biarkan polisi, detektif yang mengawasinya. Ya. Clear, masih ada anak satu lagi ya. Ini nanti mau datang. Ya udah, tunggu dulu lagi tuh. Udah ya. Ada yang ingin disampaikan? Nggak ada sih, Mas. Itu cuma cipok. Ada yang ingin disampaikan? Aku kan mikirnya gini, kalau dia nggak itu, kenapa dia yang klarifikasi gitu loh, Miss? Gini dok. Tapi aku kan nggak nuduh dia. Bukan gini dok. Hubungan lesbian itu saya kurang paham ya. Tapi karena saya pernah hidup di lingkungan lesbian, mereka tuh kalau masih suka itu mereka akan take care satu sama lain. Mereka tidak terima. Itu yang saya rasakan ya. Jadi melebihi hubungan suami istri. Suami istri cerai, mereka bodoh amat. Tapi kalau hubungan lesbian, mereka akan merasa ingin melindungi terus. Sok tahu, sok care, padahal orangnya sudah nggak peduli. Dia sendiri tuh nggak peduli. Ini yang saya lihat dari lingkungan lesbian. Tidak semua. Tapi ada sebagian orang yang kamu bahagia dengan orang lain nggak apa-apa, tapi aku akan melihat dan menjagamu. Itu ada. Jadi mungkin tidak semua orang, karena saya pernah masuk dalam lingkupan lesbi. Jadi saya sedikit banyak tahu. Bukan berarti saya nolong kamu ya. Tapi kalau saya salah tolong dibenarkan. Tapi kalau kamu sindikat, kamu sendiri yang tak jebloskan. Paham maksud saya? Jadi saya tidak membantu kamu dalam hal ini. Karena kamu tidak ada hubungan. Benar apa yang dia katakan, kamu nggak ada hubungan. Saya cuma melihat, karena gini loh Budok, kamu melihat ini adalah angka 9, dia melihat angka ini adalah angka 6. Apakah kamu salah? Tidak, karena kamu duduknya di sini. Dan dia apakah salah? Dia tidak salah, karena dia duduknya di sini. Coba muter satu sama lain. Dan Miss Yuni itu yang di tengah. Jadi aku cuma bilang kalau kalian nggak salah, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian salah, kalian sendiri yang harus siap-siap menerima resikonya. Iya, benar. Paham ya? Ya wes, tunggu yang satunya datang. Oke, iya, makasih Miss. Nah,